Di riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah pernah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin ila Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku ini gak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban, beliau itu banyak berpuasa, bahkan saking banyaknya seolah-olah beliau itu puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Imam Al-Khalil bin Ahmad menyatakan bahwa bulan Sya'ban dinamai sebagai bulan Sya'ban sebab terdapat bercabang-cabang kebaikan yang banyak di dalamnya. Sebagian ahli bahasa mengatakan Sya'ban berasal dari kata syaib yang berarti celah di antara dua gunung. Fungsinya sebagai jalan yang ditempuh untuk melewati dua gunung tersebut. Dzalika syahru yaghfulun nasi anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Anggap ada dua gunung. Satu gunung yang pertama namanya Rajab, gunung yang kedua yang lebih besar itu namanya Ramadan. Dan jalan yang menghubungkan keduanya itu adalah Sya'ban. Tanpa ada Sya'ban, maka Rajab tidak akan pernah sampai ke Ramadan. Begitu pula Ramadan juga tidak akan pernah sampai ke bulan Rajab. Ini sabda Nabi SAW. Betapa banyak ibadah di kelalaian masa justru menuai berlimpah puji kasih Sang Pencipta. Bukankah tahajud yang paling utama adalah di momentum ketika banyak orang tidur terlelap? Dan duha yang paling utama adalah di momentum ketika orang sibuk bekerja dan memikirkan dunia. Betapa banyak pula dia polakan ibadah pembuka sebelum ibadah-ibadah utama. Wudu sebelum sholat, rawatib sebelum yang wajib, juga ihram sebelum haji dan umrah, sahur sebelum saum, pun ta'awud sebelum tilawatul Quran. Pembuka yang senantiasa dipastikan oleh Rabb itu memiliki berkah. Begitulah Sya'ban sebelum Ramadan. Maka masihkah kau heran kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan ini? Bukan tanpa arti Allah letakkan Sya'ban terselip pada satu di antara 4 bulan haram dan 1 bulan terbaik untuk umat terbaik, Ramadan. Dia syiib yang hadir sebagai titik nadir sebelum nikmat kebangkitan yang berujung kejayaan. Kelak kita akan dapati fase syiib di perjalanan kenabian, sirah nabawi. Tatkala Rasulullah SAW, sahabat, kerabatnya, keluarganya dan orang-orang yang membela Nabi itu diboikot selama 3 tahun oleh para durjana kafir Quraisy sebagai ketetapan penguasa atas kesepakatan zalim. Tak ada yang boleh berjual beli dengan mereka, pun menikah dengan mereka. Yang sudah nikah bahkan dicerai. Juga menjalin silaturahmi dengan mereka nggak boleh. Ngasih mereka makan untuk menyelamatkan nyawa mereka itu dianggap makar yang nyata oleh pemerintah. Fase ini adalah fase yang berat. Hanya mereka yang benar-benar siap untuk Allah muliakan saja yang siap menanggung berat tempuhan dalam proses yang menyiksa ini. Fase ini adalah fase yang sedikit pengikutnya, namun menjadi pembeda jelas akan kualitas dan derajat kemuliaan yang akan mereka raih. Layaknya Ahlul Badar dengan selainnya. Memang berbeda antara mereka yang berjuang sejak pembuka dengan mereka yang turut berjuang setelah berjaya. Beda rasa mereka yang berbuka dengan meneguk minuman dahulu dengan mereka yang langsung menyantap menu utama. Beda mereka yang berusaha memaksimalkan ibadah sejak Sya'ban dengan mereka yang menemui Ramadan begitu saja. Masuk pekan pertama baru sibuk persiapan. Pekan kedua belum terbiasa, butuh pemanasan. Akhirnya sehari-hari puasa loyo, banyak tidurnya dan santai-santai aja sambil nonton TV. Pekan ketiga masuk, sibuk persiapan lebaran, ke mall nyari baju baru dan berburu tiket persiapan pulang kampung. Pekan keempat pulang kampung lalu nostalgia di kampung halaman. Akhirnya Ramadan lewat begitu saja. Beda. Perbedaannya bak Ahlul Badar